Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Apa kabarnya? Haleluya. Semangat untuk memuji Tuhan, amin. Walaupun kita masih sedikit ya, tetap harus semangat memuji Tuhan, amin. Kita akan memasuki ibadah kita. Sebelum itu kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Ya Bapa surga, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Bapa. Kami boleh kembali Tuhan Yesus datang untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan Yesus di ibadah Bipro ini Bapa. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan Yesus boleh merasakan lawatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kerinduan kami Bapa boleh tergenapi Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus berkati Tuhan ibadah ini mulai dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan Yesus. Biarlah nama-Mu disenangkan, biarlah nama-Mu dimuliakan lewat dari setiap puji-pujian dan penyembahan kami. Dan juga Tuhan Yesus kami berdoa untuk teman-teman kami yang tidak dapat hadir pada hari ini Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka rasakan Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang menjamah hati mereka, menggerakkan hati mereka, agar mereka Tuhan Yesus tergerak untuk kembali beribadah di tempat ini. Apabila Tuhan Yesus mereka sedang sakit, Engkau yang menyembuhkan sakit penyakit mereka, Engkau yang mengangkat sakit mereka, agar mereka Tuhan Yesus boleh kembali sukacita dan berkumpul bersama kami beribadah di malam minggu yang berikutnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ini kami Bapa, kami siap memuji Engkau, haleluya, amin. Saya undang untuk teman-teman berdiri. Kota benteng dan perisaiku yang menang kalahkan malu, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya. Sorakan haleluya.
Udah capek? Belum ya? Saya rindu untuk melihat teman-teman tampil goyang badan, amin. Jangan kaku ya, kita mau menari Tuhan, amin. Jangan malu-malu. Umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan kaki, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan kaki, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berkering, kembali dan mengaku Yesus Kristus dialah Raja, segala Raja, dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Teman-teman saja katakan, mari. Mana suaranya? Lebih keras lagi. Umat pemenang, Tuhan bagi, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bagi, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berdiri dan mengaku Yesus Kristus dialah segala Raja. Tuhan bagi, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bagi, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berdiri dan mengaku Yesus Kristus dialah segala Raja, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Sorangan haleluya, haleluya, lebih keras lagi. Saya persilakan untuk teman-teman semuanya untuk duduk kembali. Kita mau masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Kita mau menikmati hadirat-Nya. Ya Bapa surga, terima kasih Tuhan Yesus buat sukacita yang boleh menghampiri hidup kami Bapa. Dan kini kami Tuhan Yesus mengucap syukur lewat dari penyembahan kami Bapa. Biarlah Tuhan berkenan di hati-Mu. Karena kami tahu Tuhan Yesus, perbuatan-Mu dalam hidup kami sungguh luar biasa Tuhan. Kami boleh melewati setiap hari kami karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Engkau telah cerita kami Tuhan. Apapun yang kami alami Tuhan Yesus, Engkau sungguh tahu Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan Yesus membawa kerinduan kami. Mau masuk lebih dalam lagi. Hadirlah dalam hidup kami. Kami siap Tuhan.
Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilikiku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidupku. Mari teman-teman semuanya kita nyanyikan pujian ini dengan iman kita, dengan kepercayaan kita. Bapa, Kau mengenalku lebih dari siapa. Ceritaku dan isi hatiku. Tak
ya Tuhan Yesus. Engkau mengetahui setiap cerita kami. Engkau mengetahui perjalanan hidup kami Tuhan Yesus. Dari sejak kami Tuhan dalam kandungan ibu kami Tuhan Yesus. Engkau sudah melukiskan sejarah hidup kami Tuhan. Engkau yang mengatur hidup kami. Kami tidak bisa memilih ibu kami siapa. Kami tidak bisa memilih kami terlahir dari siapa. Karena kami Tuhan adalah ciptaan-Mu. Engkau adalah Bapa kami Tuhan Yesus. Hanya Kau Tuhan yang Bapa mengerti setiap kami Tuhan Yesus. Engkau mengetahui setiap pikiran kami. Engkau mengetahui setiap hati kami Tuhan Yesus. Ketika kami disakiti Tuhan. Ketika kenyataan Tuhan semakin pahit di depan kami Tuhan Yesus. Tetapi kami mau berserah Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hidup kami, beban kami, apapun yang kami pundak Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Sebab kami percaya Engkau Bapa, Engkau Allah yang sanggup melakukan mukjizat dalam hidup kami. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Kau Tuhan begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku aja. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Saya undang untuk teman-teman bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Tiada yang seperti Engkau. Yes Tuhan. Amin. Kau Tuhan sanggup menjawab semua doa-doa kami Tuhan. Oh,
sebelum kita memulai acara kita, hari ini kita ada talk show dan mulai mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas waktu yang telah Engkau berikan. Meskipun pada hari ini kami sedikit Tuhan, tapi kami bersyukur karena kasih karunia Tuhan kami bisa datang dan hadir di tempat ini. Ya Tuhan, berkati supaya apapun yang kami bahas dapat memuliakan nama-Mu ya Tuhan, dan berkati agar apa yang menjadi talenta dan bakat kami dapat dipergunakan untuk tujuan dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, kami yang ada di sini, kami yang hadir, dan bahkan teman kami yang belum hadir, Kau yang memberkati, baik mereka yang masih di perjalanan atau mereka yang sakit, dan tibakan mereka semua ke sini apabila masih di perjalanan dengan keadaan selamat tanpa kurangan apapun. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan yang siap, mari sama-sama kita katakan amin. Shalom. Selamat malam semua teman-teman di sini. Ya, puji syukur saya panjatkan kita dapat hadir di tempat ini. Dan sebelumnya udah ada yang tahu tema kita apa hari ini? Udah tahu, bisa angkat tangan. Ayo semangat. Ya meskipun berapa orang ini ya. Ya tapi nggak apa-apa ya, puji Tuhan. Kita bisa menyambut hari ini, malam yang indah. Biasanya kalau anak-anak muda, malam mingguan sama pacar, ini malam mingguan kita akan dengar materi tentang apa temanya? Oke, karena tidak ada yang tahu ya, tema hari ini tentang waktu, talenta, dan tujuan. Seperti mungkin untuk ayat Alkitabnya yang pernah kita dengar ya di Pengkhotbah 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi Tuhan selalu memberikan talenta, waktu, serta tujuan hidup yang dipergunakan bagi kehendak. Nah, malam ini kita akan membahas mengenai tema tersebut. Sebelumnya, ada yang udah pernah searching atau udah pernah cari tahu mengenai tema kita? Atau sudah tahu mengenai apa cerita-cerita perumpamaan tentang talenta? Ada yang udah pernah baca? Oke, ya udah kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, mari kita undang Pak Gembala untuk menyampaikan materi kita pada hari ini. Silakan untuk Pak Gembala. Shalom semua. Ayo duduknya maju aja, maju paling depan, isi paling depan. Ayo Cinta, Yani, paling depan semua satu baris ya, biar enak kita. Jadi hari ini kita nggak ibadah khotbah kayak biasa, tapi mungkin Yani, Cinta belum tahu, kita dugem ya, duduk bareng Gembala. Silakan Pak Novi minta tolong. Nah ini adalah sedikit dari saya mengelola waktu, talenta, dan tujuan. Next. Pling. Nah, semua orang diberi waktu sama tapi hasilnya beda. Yang kedua, Tuhan memberi talenta yang berbeda pada setiap orang. Yang ketiga, kita hidup bukan hanya untuk hidup, tetapi untuk mencapai tujuan yang Tuhan tetapkan. Jadi 3 hal ini adalah penting. Firman Tuhan katakan di Efesus, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Next Pak Novi. Waktu karunia yang gak bisa diulang. Waktu itu modal kehidupan. Semua orang punya modal yang sama, 24 jam, tapi gak semua orang bisa menggunakannya dengan bijak. Karakteristik waktu adalah tidak bisa disimpan, tidak bisa diulang, setiap detik adalah kesempatan dari Tuhan untuk kita melayani. Ajarlah kami menghitung hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Pertanyaan dan refleksi adalah, apakah cara saya mengelola waktu saya mendekatkan saya pada tujuan Tuhan? Nah ini nanti kita akan bahas next. Yang kedua, kita kalau berbicara tentang talenta adalah potensi yang harus dikembangkan.
Talenta itu kemampuan, keahlian, karunia yang Tuhan beri. Bukan untuk disombongkan tapi untuk memuliakan Tuhan dan memberkati sesama. Tadi yang dibilang Andreas ya di perumpamaan talenta. Pertama, Tuhan menghendaki kita mengembangkan bukan mengubur talenta. Talenta yang tidak digunakan akan diambil. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Pertanyaan refleksi, apakah saya sudah menggunakan talenta saya untuk tujuan Tuhan atau hanya untuk diri sendiri? Nah, nanti boleh dijawab. Next. Yang ketiga, tujuan. Tujuan hidup bukan sekedar sukses tapi berbuah bagi Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Hidup tanpa tujuan sama dengan jalan tanpa, ya jadi ini ada firmannya, harus mengasihi Tuhan dan sesama, menggenapi amanat agung. Pertanyaannya, untuk apa saya hidup? Apakah saya sudah berjalan sesuai dengan panggilan Tuhan? Next. Ya, jadi prinsipnya adalah siapa di sini yang mau sukses dan berhasil, lambaikan tangan, beri sorak-sorai bagi Tuhan. Aduh, mati ya. Jadi saudara, dibaca sama-sama Filipinya ya, 2, 3. Gak kompak, 2, 3. Ya, jadi waktu, talenta, tambah tujuan sama dengan hidup bermakna. Mengapa banyak anak muda jauh dari Tuhan, terlibat narkoba, dunia malam, karena hidupnya nggak bermakna. Kenapa nggak bermakna? Kita nggak bisa mengelola waktu dengan bijak, kita nggak mau mengembangkan talenta, kita nggak tahu tujuan Tuhan dalam hidup kita. Jadi hidup kita akan sia-sia. Ya, jadi ada lagi Pak Novi, udah ya, habis ya? Oh, ada lagi. Jadi kesimpulannya, setiap menit adalah kesempatan, setiap talenta adalah amanat, dan setiap tujuan harus selaras dengan rencana Tuhan. Jangan sia-siakan hidup karena kita hanya sekali hidup dan hidup itu harus berarti bagi Tuhan. Jadi ini sekian dari saya penjabarannya, nanti kita akan masuk sesi diskusi. Saya kembalikan kepada Pak MC, silakan. Terima kasih Pak Gembala. Mungkin kita di sini santai aja ya, karena orang juga ya, puji Tuhan, memang yang dikirimkan oleh Tuhan seperti ini. Stop lah ya hari ini. Nah, mungkin kita bakal masuk ke sesi tanya jawab, tapi sebelum masuk ke sesi tanya jawab, ada yang mau saya tanyakan dulu ya Pak Gem. Mungkin sebagai pertanyaan pembuka, barangkali dari pertanyaan ini nanti teman-teman bakal ke-trigger. Mungkin pertanyaan yang paling basic dulu ya, bagaimana cara kita mengatur waktu dalam sehari-hari itu, gimana sih caranya kita bisa bagi agar kita dapat melakukan hal yang produktif dan waktu tidak terbuang sia-sia. Dan tentunya waktu ini dapat kita gunakan seefektifnya untuk membangun iman kita, tidak malah kita pergunakan untuk tidak membangun iman kita. Jadi tentang iman ini ya. Iya. Jadi kalau dari saya pribadi ya, yang pertama harus mulai tahu waktu itu sifatnya bagaimana dan apa waktu itu. Jadi buat teman-teman semua di sini, kita harus tahu bahwa waktu itu hal yang paling penting, itu dulu dipegang. Ketika kita tahu waktu adalah sesuatu paling mahal di dunia, yang gak bisa kita punya uang 1 miliar, 100 miliar, 1 triliun, mau beli waktu 1 menit aja gak bisa. Jadi ketika kita tahu bahwa waktu itu adalah yang termahal, di saat itulah kita gak akan menghambur-hamburkannya, di saat itulah kita akan bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Kenapa anak muda kok hidupnya nggak bermakna, buang-buang waktu karena tidak menyadari pentingnya waktu gitu. Jadi waktu itu berlalu dengan begitu saja gitu, Andreas. Oke, mungkin dari pertanyaan ini
dari penjelasan dari Pak Gembala, mungkin ada yang mau bertanya atau masih bingung dengan penjelasannya. Mungkin Kak Vera kelihatannya senyum-senyum, bingung, masih belum ada. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan lanjutan ya, karena memang udah cukup jelas ya, kita harus membangun iman kita tentunya setiap hari agar apapun yang kita lakukan tentu berkenan bagi Tuhan. Kalau misalnya begini nih Pak Gem, kalau misalnya ada anak-anak di sini mungkin salah satu dari kita ya masih bingung atau belum ketemu mengenai talenta kita, kira-kira gimana ya caranya supaya kita bisa menemukan jawaban? Apa ini? Talenta. Iya, jadi misalnya masih bingung, apa ya kira-kira talenta yang dapat saya pergunakan untuk melayani Tuhan, gimana ya saya dapatnya? Jadi menemukan talenta untuk melayani Tuhan. Iya, Ya, yang betul. pertama ya dari kata mau dulu. Jadi melayani Tuhan mau dan siap itu. Dari situ baru Tuhan akan percayakan gitu. Jadi kayak perumpamaan talenta itu kan. Seorang Tuhan memberikan kepercayaan talenta ketika mereka sudah jadi hamba gitu. Sudah jadi hamba Tuhan. Nah, kalau udah jadi pelayan Tuhan, saya mau melayani, baru nanti di situ Tuhan akan taruh talenta. Mungkin main musik, berkhotbah, bernyanyi, menerima tamu, asyir, dan seterusnya. Jadi nanti Tuhan yang akan gerakan, yang penting kita mau, kemudian biarlah itu ngeflow aja, mengalir, nanti Tuhan yang akan tambah-tambahkan. Gitu, Andre. Mungkin karena kita masih awam di sini semua ya, saya juga masih awam lah. Ya, jadi apakah sebenarnya kita semua ini artinya punya talenta? Tuh. Kita semua, ini PowerPoint-nya udah gak ada. Yuk Pak Novi maju, David maju, jangan di belakang. Joshua yuk sini. Ini jumlah orangnya dikit, jadi semua maju. Ngapain di belakang semua? Yuk, semua maju. Nah, gak ada PowerPoint lagi, jadi biar kita diskusi sama-sama. Karena sebenarnya masih Gimana? bingung nih. Kadang kan kita talenta itu dikategorikan sebagai ambisi pribadi, tujuan pribadi. Hah? Nah, kita kadang-kala itu mengira ambisi pribadi yang terkadang kala bukan untuk Tuhan itu menjadi talenta. Ya, Jadi, misalnya hah? talentanya ngedugem gitu, Oh, ngedugem kan itu kan hah? termasuk yang salah ya. Ya. Jadi bagaimana itu? Pertanyaannya apa ini? Nah, pertanyaannya gimana caranya kita bisa menemukan talenta yang bukan ambisi pribadi kita. Talenta yang bukan ambisi pribadi. Jadi ya, ini maknanya sangat sulit ya. Memang itu seperti apa ya? Nah, ambisi setiap orang ya memang harus ada, tergantung kadarnya gitu kan. Yang jadi masalah adalah ketika ambisi kita ini merugikan orang lain gitu kan. Jadi ketika contohnya Andreas kan jago main drum. Ketika pertama kali pegang drum ya harus punya ambisi bisa main drum kan gitu. Itu kan bisa dikatakan keinginan. Kalau sekedar keinginan besok mungkin bisa hilang. Tapi kalau dibilang ambisi harus sampai bisa gitu kan artinya kan. Nah, kalau ambisi ini positif ketika nggak merugikan orang lain, ya boleh saja punya ambisi kayak gitu. Ya, ketika Andreas, saya ingat dulu waktu masih SMP ya, di tempat ini dia pertama belajar drum, dia berambisi. Ketika mau dikasih kesempatan melayani Tuhan, di rumah dia belajar. Orangnya keras kepalanya yang positif Andreas ini. Ketika mau melayani dikasih lagu, dia pelajari benar-benar di rumah segala macam. Nah itu udah ambisi. Kalau nggak ada ambisi, nggak mungkin bisa melakukan hal tersebut. Ada orang yang dikasih lagu, ya udahlah main ya asal-asalan seadanya ya. Itu nggak berambisi. Jadi ambisi boleh selama tidak merugikan orang lain. Kalau yang jadi masalah ketika kita berambisi mengorbankan orang lain, mengorbankan uang orang tua, nah itu yang nggak boleh. Jadi batasnya di situ. Jangan sampai keinginan kita, kesenangan kita merugikan orang lain. Nah, terlebih ini ambisi kita kan untuk memuliakan Tuhan kan. Keinginan kita ini untuk memuliakan Tuhan, mengembangkan talenta untuk rumah Tuhan. Nah, itu pasti mantap. Gitu, Andre. Berarti kesimpulannya harus yang positif, berdampak bagi orang lain tentunya. Yang positif, bermanfaat bagi orang lain, tidak merugikan orang lain. Nah, seperti itu ya jawabannya. Mungkin dari
jawaban penjelasan Pak Agam tadi ada yang mau ditanyakan mungkin dari Pak Nov atau dari teman-teman yang lain? Gak apa-apa, gak usah malu-malu. Pertanyaan kita yang santai aja. Akan. Maksudnya bagaimana? Talenta bukan talenta. Oh, ya jadi ya kayak tadi kan ada di PowerPoint-nya bahwa talenta yang nggak dipergunakan, nggak digandakan akan diambil Tuhan gitu. Jangan-jangan dalam kehidupan kita ini benernya kita punya banyak talenta gitu kan. Tapi sekarang kok nampaknya sisa satu atau nggak ada sama sekali. Nah mungkin bisa karena kita dipercayakan, nggak bisa dipercayakan, kita pendam, akhirnya menguap. Jadi talenta kita hilang gitu. Harusnya kita mungkin Andreas harus jadi dokter, bisa ada talenta ke sana ke pengobatan, ternyata dia lari dari talenta tersebut. Dia sadar tapi nggak mau melakukan langkah pertama, ya Tuhan bisa ambil gitu. Dan Tuhan percayakan kepada orang yang lebih bisa dipercaya. Jadi kalau udah punya talenta dari Tuhan, udah bisa nyanyi misalnya, nggak mau nih jadi WL ya, lama-lama suaranya kan semakin jelek, nggak mau latihan ya. Suara ini bukannya hilang tapi dipindahkan ke orang, urapan ini dipindahkan ke orang yang lebih layak untuk menerima gitu. Nah, jadi orang itu biasanya talenta ya nggak banyak-banyak gitu ya. Ini kan perumpamaan tuh talenta itu yang di firman Tuhan sebenarnya uang, lebih ke uang sih itu. Itu lebih talenta itu mata uang itu zaman itu. Tapi ya kita ngomong talenta ya mungkin ada satu, ada dua, ada tiga. Tapi yang utama pasti kita harus pilih salah satu. Jadi ketika Andreas memilih drum gitu kan otomatis bukan berarti Andreas nggak bisa main gitar. Ketika dia mau juga mengembangkan bermain gitar ya mungkin dia bisa. Tapi yang paling utamanya jadi drummer. Contohnya gitu kan. Talenta kita misalnya bernyanyi, kita fokus bernyanyi, sambil latihan musik boleh, sangat bagus. Tapi ya itu secondary aja, itu adalah pelengkap aja. Tapi yang utama kita harus ada tujuan, jangan setengah-setengah. Banyak anak muda kayak Calvin mungkin nanti belajar drum, belajar keyboard kayak si Evan dulu. Kepingin pegang semua saya bilang, Van jangan dipegang semua, fokus satu. Kau keyboard itu dulu sampai oke, baru pelan-pelan yang lain santai aja. Jadi kepingin, Agem, aku 3 bulan ini mau main ini aja, 3 bulan lagi mau ini, nanti lupa semua, yang lain udah asal main aja, yang penting satu, dikuatkan, nah itu nanti akan jadi mantap. Jadi dari talenta, satu, kembangkan dengan sungguh-sungguh panggilan itu, kemudian yang lain itu hanyalah kayak ilmu pengetahuan aja gitu, nanti yang lain ngikutin. Jangan serakah, kan nggak apa-apa kalau misalnya Andreas dikasih Tuhan talenta jadi drummer hebat. Padahal dia juga punya talenta jadi gitaris gitu kan. Ketika dia memilih drummer, talenta gitarnya dilempar ke Bang David misalnya. Kan nggak apa-apa juga gitu, bagi-bagi ke orang lain. Yang penting jangan sampai kita nggak kebagian sama sekali. Nah kayak gitu.
Nah yang jadi masalah misalnya dikasih 5 talenta jadi 10. Ya kan? Yang saya ngomongkan kamu dikasih 5 talenta, kamu kembangkan cuma 1. Jadi dari 1 itu jadi 10 kan juga bisa. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti nggak? Dari 1 karena kamu fokus 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, lama-lama jadi lebih dari 10 kan gitu kan. Kan juga nggak marah Tuhan. Fokus di 1, tapi bisa jadi 10 juga. Ada juga yang 5, fokus 5, naiknya jadi 10 gitu. Mungkin naiknya lebih lambat gitu kan, ke 10-nya lebih lambat gitu kan. Yang penting adalah jangan dikubur, itu aja. Tuhan cuma marah ketika talenta itu, yang dikasih 1 talenta kan dikubur kan. Terus dianya merepet-merepet sama, wah tuannya ini apa nggak mau kerja, bikin susah saya, dia berkeluh kesah gitu. Nah kalau jadi anak Tuhan jangan seperti itu. Apa talenta yang sudah diberikan, kembangkan itu aja. Tapi ya talenta ini jangan ngerasa, wah aku punya talenta semuanya. Ingat tadi ada apa? Waktu. Waktunya 24 jam. Udah dipotong tidur berapa jam? 8 jam. Potong makan berapa jam Andre? Katakanlah 1 jam. Udah 1 kali makan 15 menit kali 3 sama minumnya apa 1 jam. Udah sisa cuma 15 jam. Dari 15 jam kita harus melakukan cari uang. 10 jam sama perjalanan ke kantor apa. Sisa cuma 5 jam. Nah 5 jam ini untuk mengembangkan talenta. Bagaimana lah caranya? Dipotong doa, dipotong segala macamnya, sisa 4 jam. Dari 4 jam ini apa yang bisa kita lakukan kan gitu. Ya gitu Calvin. Oke, mungkin bagi saudara Calvin, apakah sudah cukup jelas pertanyaannya? Nah, mungkin karena kita di sini mungkin masih pertanyaan basic lah ya. Kita masih pertanyaan basic-basic dulu sebelum nanti pertanyaan sulit. Karena mungkin di sini masih rata-rata ada yang sekolah, terus juga ada yang kerja. Mungkin pertanyaannya simpel aja, Pak Gem. Gimana sih cara kita menyeimbangkan, ini termasuk pertanyaan saya pribadi juga, cara kita menyeimbangkan waktu kerja dengan waktu kita mengembangkan talenta kita dan juga waktu kita untuk berdoa pada Tuhan. Mungkin kadang-kala kan kita udah capek kerja nih, kadang kita nggak sempat latihan. Oh. Kadang Ini kita talenta atau jam doa? ya mungkin bisa ke jam doa juga. Talenta dan jam doa lah ya. Ya, talenta dan jam. Nah, menyeimbangkan waktu lah Pak. Rutinitasnya gimana sih supaya yang efektif itu kira-kira seperti apa gitu. Ya, jadi memang apa ya? Kesibukan ini yang biasanya memang musuh terbesar anak-anak Tuhan ya. Orang Kristen, kesibukan, himpitan ekonomi, faktor ekonomi dan segala sesuatunya yang bikin kita itu perlahan-lahan jauh dari Tuhan. Ya kadang ya inilah dulu apa namanya yang datang Bipro rame, sekarang makin lama makin masuk angin ya karena apa? Mulai anak mudanya mulai dapat kerja, dulu mungkin janji sama Tuhan gitu. Nanti aku cari kerja yang apa namanya bisa melayani, bisa gini, semua pasti ceritanya gitu. Ketika dikasih yang bisa kesempatan melayani sama Tuhan dikasih itu. Tapi juga akhirnya ada yang jadi entahlah kemana-mana, ada yang jalan-jalan kemana-mana, anak-anak muda kan gitu. Jadi ya itu tadi, balik lagi ke awal, back to basic, ada kemauan. Kalau ada kemauan pasti ada jalan. Ketika kita mencintai Tuhan, kita pasti sisihkan waktu untuk berdoa. Ketika kita mau memuliakan Tuhan, kita pasti sisihkan waktu untuk mungkin berlatih dan segala macam. Memang kalau waktu mungkin anak masih muda, masih belum ada kerjaan, apalagi anak kuliah kan banyak waktu kosong gitu kan. Bisa latihan musik misalnya lebih banyak. Tapi ketika kita sudah dewasa, kalau kita ada kemauan pasti masih bisa belajar. Jadi kalau talenta kita ngomong hari ini gak usah terlalu fokus ke pelayanan juga lah ya. Talenta itu kan banyak gitu ya. Anak-anak muda harus mulai belajar. Ini yang masih muda nih otaknya masih encer nih. Cinta sama Yani. Vera masih setengah encer juga. Kembangkan bahasa ya. Jangan lupa minimal zaman sekarang itu Inggris udah harus bisa. Inggris harus bisa komunikasi dengan bahasa Inggris. Itu harus. Dan tambah satu bahasa lain lagi. Itu harus tuh. Itu standar kompetensinya udah gitu. Kalau kita bisa bahasa Indonesia,
kita bisa bahasa daerah kita misalnya, terus bahasa Inggris, oke itu, udah cukup bagus. Tapi kalau ditambahkan satu lagi, itu nilai plus kita. Jadi, ayo kita semua kembali belajar, kembangkan talenta, nanti bisa dipakai Tuhan ke bangsa-bangsa ya kan. Dipakai Tuhan mungkin nanti kalau berkhotbah jadi WL bisa bahasa Inggris, bisa sampai dikirim ke Singapura, dikirim ke Australia, nanti Vera ya. Dipaketin ya. Pakai apa itu kalau yang luar negeri? DHL lah, pakai DHL kirim ya. Jadi cari lagi talenta, jangan merasa udah tua gitu. Pak Novi mungkin yang paling senior, merasa aku udah tua, udah nggak bisa. Tapi puji Tuhan saya lihat Pak Novi mantap, belajar apa, ngedit video apa, ya itu talenta juga. Sekarang gereja kita kan bagus, jadi editor, jadi sutradara. Gitu Andre. Pak Novi ini yang sibuk, di kantornya sibuk, itu bisa ngedit video, berarti artinya asal ada kemauan. Mungkin ke intinya pasti kalau misalnya ada kemampuan apapun itu pasti bisa kita bangun lah. Kita tetap harus konsisten. Kalau misalnya ada kemauan ya pasti jalan gitu ya, pasti mencapai tujuan yang diinginkan. Tapi kadangkala Pak Gem, kita kadangkala di tengah jalan misalnya kita udah konsisten membangun talenta kita udah konsisten talenta kita jadi MC misalnya. Nah, tapi pada saat jadi MC banyak nih orang yang mungkin membuli gitu pada saat dia menjadi MC. Dia udah melatih, udah fokus, melatih diri setiap hari, dia udah latihan, dia udah konsisten, udah membangun hal itu. Tapi ada aja orang gak suka gitu sama hasil dari yang itu gimana ya, Car? Kadang kan kita kalau ada kayak gitu kan kita kadang-kadang jenuh juga latihan itu membuat kita kadang-kadang ya stop untuk latihan membangun. Ya, terus jadi semua haters, hinaan orang, apa, itu hanya untuk membuktikan seberapa mau kita, kembali lagi. Seberapa mau kita gitu. Kita kadang banyak kan anak muda, aku mau gini, aku Tuhan aku mau deket sama Tuhan, aku mau gini, iya Pak Agam, aku mau deket sama Tuhan, aku di sini, aku digembalakan, aku belum pernah jumpa gereja kayak gini, aku merasa gini terberkati, aku doa sama Tuhan diberkati segala gini. Hujan langsung udah gak datang. Jadi seberapa mau kita itulah. Itu intinya hanya seberapa mau kita mencapai goal kita. Banyak anak muda juga ngomong, apa yang kamu kepingin di hidupmu? Aku pengen kaya Pak Gem. Pengen kaya tuh kayak mana? Ya minimal aku punya rumah seharga sekian, aku punya mobil seginian, kian. Ketika dikasih pekerjaan tambahan, udah mengeluh, udah nggak bisa, berarti seberapa mau kita. Jadi ketika disepelekan orang, diajak kawan, ini ada kerja sampingan, di kanan, diajak kawan jalan-jalan. Dia lebih milih jalan-jalan sama kawan. Atau ada kerjaan sampingan tapi kawan-kawan ngebully. Ngapain lah kerja kayak gitu, nggak enak, capek kau gini. Dia ikut denger kawan-kawannya. Artinya apa? Kemauan dia untuk mewujudkan apa yang dia omongkan itu sangat tipis. Keyakinannya tipis, jadi benernya dia nggak mau, dia cuma lip service saja. Dia cuma ngomong, tapi hatinya imannya belum ke situ gitu, belum sampai. Jadi ketika kita mau mencapai goal, ketika diomongi orang kanan kiri segala macam, inilah yang disebut beriman. Beriman itu adalah kita yakin, kita percaya seperti firman Tuhan bilang, berdoalah dan percayalah kamu sudah menerima. Itu yang saya sangat memberkati firman Tuhannya. Kamu sudah menerima apa yang kamu doakan. Nanti Tuhan Yesus ngajarin luar biasa. Kita berdoa meskipun belum terjadi. Tapi kita berdoa, kita sudah mengucap syukur itu terjadi. Jadi seberapa mau, supaya apa? Ketika ada kanan kiri menjelekkan segala macam, kita tetap fokus. Tetap pada berlari-lari pada tujuan, kata Paulus. Gitu Andreas. Mungkin jawabannya ya luar biasa menjawab ya pada hari ini. Sebelum mungkin untuk menyegarkan pikiran kita biar nggak terlampau tegang-tegang semua. Nah sekarang kita akan lanjut ke sesi game dari yang akan dibawakan oleh David. Ya, shalom semuanya. Semuanya semangat main games. Nah, hari ini gamesnya akan ada 2 pemenang. Nah, ini semua ikut ya. Semua ikut gamesnya. Yang menang ada 2 dan ada hadiahnya. Nah, jadi teman-teman boleh bikin satu barisan semua ya, baris di sini. Kameranya disiapkan dong, Bang.
Ayo semua boleh berdiri ya, bikin satu barisan di sini. Bikin barisan, ya. Taruh di sini. Semuanya berdiri satu baris ya, satu baris di sini di gang. Di gangnya ini bersama Pak Gem. Semuanya. Silakan semuanya ya. Barisnya nggak usah terlalu mepet ya. Yang penting teman-teman harus bisa melangkah ke kanan dan melangkah ke kiri satu langkah. Jadi jangan terlalu mepet ya. Semua bisa ya melangkah kanan dan kiri ya. Coba melangkah ke kanan. Nah, melangkah ke kiri. Ke kiri lagi. Oke, semua bisa. Oke, boleh ya. Kita tunggu Bang Jos dulu ya. Kalau bisa. Ya, jadi kita akan ada namanya kuis. Nah, jadi judul permainan kita malam hari ini adalah manusia terpandai di Believers. Wah, tepuk tangan dulu. Siapa yang yakin dirinya paling pintar? Wah, yang nggak yakin, aduh, gawat ya. Nah, ini kita akan memulai ya. Jadi kalau saya kasih pertanyaan nanti ya, bukan pertanyaan, pernyataan. Nanti ada pernyataan. Kalau teman-teman merasa pernyataan itu benar, teman-teman melangkah ke kanan. Mana kanan? Tangan kanan boleh diangkat. Nah ya, ke arah kanan ya kalau benar. Kalau salah atau teman-teman tidak setuju, maka ke arah kiri. Oke, jadi contoh soal ya. 1 ditambah 1 adalah 2. Silakan melangkah. Loh, kok gak melangkah? Vera ngangguk doang ya. Nah, betul ya, boleh kembali lagi ya. Jadi nanti saya akan hitung ya setelah saya kasih pernyataannya 3, 2, 1. Ya, waktu ya baru melangkah ya. Jangan langsung melangkah, nanti dicontek. Karena ini ada juara 1-2-nya. Contoh lagi ya, sekali lagi ya. 1 ditambah 1 adalah 10. 3, 2, 1, ya. Nah ya, kalau yang terlambat akan kalah. Yang setuju kanan ya. Kita mulai ya. Kita mulai dari yang gampang dulu. Ini kalau ada yang gugur, aduh saya nggak ngerti mau ngomong apa lagi ya. Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. 3, 2, 1, ya. Wih, semua betul. Oke, boleh kembali ke tengah lagi. Sekarang pertanyaan kedua. Nah, ini udah mulai agak berpikir ya. Kota Medan berada di Provinsi Sumatera Barat. 1, 2, 3, ya. Iya, semua benar. Boleh kembali ke tengah lagi. Mau yang agak susah? Penang, kota Penang adalah nama ibu kota Malaysia. 3, 2, 1, ya. Iya, itu yang tadi terlambat kalah, Vera kalah, Calvin kalah. 3 orang gugur, boleh kembali ke tengah. Silakan, ya. Yang kalah di situ aja duduknya, agak jauh yang kalah. Nanti dikira masih main ya kan. Oke, pertanyaan selanjutnya ya, udah 3 gugur nih. Presiden Soeharto adalah presiden ketiga Republik Indonesia. 3, 2, 1, ya. Ya, sayang sekali. Gugur 1 lagi ya. Tersisa para bapak-bapak. Barisan boleh dirapatkan, boleh mulai agak lebih rapat ya. Pertanyaan selanjutnya ya. Yogyakarta, kota Yogyakarta pernah menjadi ibu kota Indonesia. 3, 2, 1, ya. Iya, sayang sekali. Andreas harus gugur. Tinggal 3 bapak-bapak ya. Berikan tepuk tangannya dulu untuk 3 bapak-bapak ini. Nah, ini kalau ada 1 aja yang keluar, berarti otomatis tersisa yang mendapat hadiah ya. Nah, hadiahnya 2 orang ya, untuk 2 orang. Ini, kita ke pertanyaan Alkitab. Nabi Musa meninggal pada umur 120 tahun. 3, 2, 1, ya. Iya, ternyata yang benar hanya Bapak Gembala. Sekarang berarti Bapak Gembala juara 1, kita cari juara 2.
Silakan Pak Novi dan Bang Jos masih berlanjut. Ternyata yang tahu Alkitab hanya Pak Gembala ya. Gimana nih Bang Jos dan Pak Novi ya? Oke, kita mau pertanyaan apa nih? Entertainment, geografi, sejarah? Geografi lah ya, belum geografi. Istanbul, kota Istanbul adalah ibu kota negara Turki. 3, 2, 1, ya. Ya, ternyata juara 2 kita adalah Bang Jos. Maka kita mendapatkan juara 1 dan juara 2 ya. Kita penyerahan hadiah dulu. Ini hadiah untuk juara 1 dan juara 2. Juara 2 dulu ya. Di situ aja berdirinya biar masuk kamera dulu. Juara 2, hadiah untuk juara 2. Dan hadiah untuk juara 1. Berikan tepuk tangannya. Silakan, saya serahkan kembali ke Andreas. Oke, jemaat-jemaat terkasih, kita udah melaksanakan game yang tentunya menyegarkan pikiran kita ya. Meskipun ya nggak berpikir-pikir kali lah. Oke, mungkin kita undang kembali ya Bapak Gembala kita untuk ada di sesi tanya jawab ini. Nah, mungkin dari penjelasan yang tadi dari teman-teman ada mau yang ditanyakan terlebih dahulu. Ya mungkin pertanyaannya yang simpel-simpel aja, nggak usah yang terlampau gimana kali gitu teman-teman. Mungkin dari Pak Novi atau Kak Vera, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Udah sempurna ya. Udah sempurna. Oh, ya udah jelas ya. Mungkin karena mungkin udah jelas ya kita masuk ke sesi di mana mungkin saya akan bertanya lagi kali ya. Kalau ini Pak Nov ya, mungkin harus dipancing dulu ya baru tunjuk tangan ya Pak Nov. Akan. Kalau kita bicara, kalau kita ini saya mau bertanya tentang waktu. Jadi waktu itu kan luas, sangat luas, sangat luas. Jadi kita perkecil, waktu itu terbagi 3, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah, ini secara umum aja, tanpa contoh, menurut Pak Gem, ini menurut Pak Gem aja. Ada orang yang masih terperangkap di masa lalu. Kalau Pak Gem terperangkap di masa lalu, apa yang Pak Gem lakukan? Taruhlah mantan pada tempatnya ini. Terperangkap di masa lalu ya. Jadi masa lalunya yang apa ini? Yang bagus atau yang buruk ini? Terperangkap ya, terperangkap itu sering lah kita. Contoh ya, misalnya Vera atau saya gitu punya kenangan masa kecil yang indah. Teman-teman, nah perpisahan sekolah, jalan-jalan sama sekolah, studi tour. Ya, enak juga sih kalau terperangkapnya yang enak-enak. Tapi kan yang jadi masalah kalau yang sedih-sedih gitu. Yang sedih-sedih ya mau nggak mau ya harus on gitu. Jadi adalah di dulu pernah terperangkap, tapi kita harus tegas kembali lagi. Satu titik kita harus udahin. Udah cukup sampai di sini. Nah, jadi harus di titik itu kita move on, udah nggak ada alasan lagi untuk terusan di sana, supaya kita maju dan bisa kembali lagi mengembangkan talenta. Kita sadar bahwa waktu itu yang terpenting ke depan. Kenapa? Karena yang di belakang hanya bisa dipelajarin tapi nggak bisa diubah. Jadi yang masa lalu itu cuma bisa dipelajarin, nggak bisa diubah. Yang hari ini kita punya waktu, ya kita bisa sangat menentukan masa depan. Jadi fokus kita harus terus ke depan, supaya hidup kita itu lebih bahagia, lebih sejahtera. Itu harus mikir ke depan, karena ke depan itu hari-hari semakin cepat. AI sekarang sudah mengerikan. Kemarin di FA udah cerita-cerita Pak Novi, Pak Dunov. AI sekarang udah mengerikan. Minta apapun langsung jadi dari AI. Tanya apapun dijawab. Udah nggak butuh dokter, nggak butuh apa lagi. Jadi waktu begitu cepat ya kita nggak ada lagi kesempatan untuk nangisin
selalu, ya boleh. Tapi ada waktu, kita sediakan waktu, ketika waktu yang kita sediakan sudah habis, berhenti. Orang yang tiap hari melamun, sedih, nangis, melo karena masa lalu, akan terlindas oleh zaman. Mau nggak mau ya, kan mungkin ada yang ngomong, Bagem tapi kan setiap orang karakternya beda-beda. Ya sorry to say, zaman ini kalau saya ngomong, hari-hari ini kalau secara subjektif lah menurut saya kan, ini semua pekerjaan hampir semua diperuntukkan untuk orang-orang ekstrovert loh. Sadar nggak? Ya emang ada yang orang introvert penulis, ya penulis buku sekarang udah menurun jumlahnya. Sekarang lebih suka orang yang bisa podcast. Jadi orang-orang ekstrovert ini lebih punya peluang kerja yang banyak. Memang kita nggak bisa memaksakan diri aku dari introvert, aku harus ekstrovert, nggak bisa. Tapi kalau kita mau objektif ngelihat, ya zaman sekarang hampir semua pekerjaan yang untuk orang-orang yang ceria, orang yang mau menatap masa depan, itu lebih banyak peluangnya. Kalau orang yang murung, cenderung menutup diri, kurang nggak mau belajar ngomong gitu ya. Zaman sekarang semakin lama semakin mengecil karena sekarang semua itu visual, pendengaran visual. Jadi ya ayo jangan murung-murung lagi anak muda. Memang kita mungkin nggak berbakat berbicara, tapi seenggaknya bisa lah berani mikir ke depan gitu. Oke, mungkin pertanyaannya tadi lumayan bagus ya dari Pak Nov. Dan jawabannya memang benar ya Pak Gem. Karena rata-rata memang yang orang yang suka personal branding namanya besar. Diundang di mana aja, usahanya laku. Jadi sebenarnya sama kayak bisnis juga, bisnis yang laku adalah bisnis yang ada orangnya, kelihatan orangnya. Nah sama kayak kita ya, kita juga harus tunjukkan talenta kita, tunjukkan keberanian kita bentuk image diri kita yang baik, ya, supaya kita ya bisa disenangi banyak orang. Kita punya teman, kita punya koneksi, gitu. Kita bisa tentunya dengan adanya koneksi kita bisa bangun talenta kita. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin dari Kak Vera atau Pak Nov masih ada pertanyaan tambahan atau Ko Joshua? Mungkin Pak Gem. Wah ini sangat susah ya, namanya orang tua. Itulah pola pikir ya, pola pikir. Memang kalau kita sebagai orang Indonesia, orang Timur itu, anak itu kan produk orang tua gitu kan. Jadi contohnya lah, kayak di sekolah pun pola pikirnya udah gitu. Pokoknya harus lulus sekolah, nilai yang terbaik gitu kan. Misalnya anaknya bakatnya matematika, di sekolah matematikanya dapat 100, bahasa Inggrisnya dapat 5. Malah orang tuanya kasih pelajaran tambahan atau les tentang bahasa Inggris. Matematikanya, kau udah 100 gak usah dileskan lagi. Gitu. Padahal kan harusnya sebaliknya, karena matematikanya 100, malah dileskan matematika. Nah ini bakatnya di matematika. Jadi ya itu mindset orang tua seperti itu ya. Kalau masih anak, mau nggak mau. Memang banyak di Indonesia kan penduduknya banyak. Saya yakin contohnya jadi atlet yang dari kecil udah punya perawakan atlet yang mungkin larinya bisa kenceng. Kalau manjat pinang juara di 17-an, tapi nggak dijadikan orang tuanya atlet. Banyak bakat tentang atlet ini yang tersia-sia, saya yakin banyak di Indonesia. Jadi ya mau nggak mau emang itu faktanya gitu. Di Indonesia seringkali kekurangan orang orang bertalenta di bidangnya. Sangat kurang di Indonesia. Kenapa ya? Kebanyakan orang tua di Indonesia masih terlalu sering dengan pola pikirnya yang mungkin masih tradisional gitu ya. Mematikan bakat anak-anaknya. Ya itu masih terjadi banyak. Di Indonesia ini loh, bikin motor aja nggak bisa sampai sekarang. Sepeda motor aja nggak bisa. Bukannya nggak ada bakat, mungkin dimatikan satu persatu dengan realita kehidupan orang tua, dengan orang tua yang pemikirannya
mungkin masih kolot dan segala macamnya. Jadi ya mau nggak mau peran orang tua utama ya itu emang ya itu udah jalan Tuhan. Ya satu-satunya cara ya kita berdoa gitu kan. Kita namanya anak kecil juga mungkin belum benar-benar menyadari bakatnya, jadi dia nggak bisa benar-benar mau dobrak itu nggak bisa masih kecil. Nanti ketika sudah mulai beranjak dewasa, nah ketika itu pelan-pelan ya kalau udah 17 tahun ke atas punya KTP ya udah mulai boleh perlahan-lahan bukan untuk jadi nggak sopan sama orang tua, tapi untuk mulai membangun fondasi. Bentar lagi si Calvin lulus SMA, mulai bangun fondasi mau kemana itu boleh. Nanti orang tua pasti lebih bisa dengar kita karena kita mulai bisa diskusi gitu. Sekian Bang Jos. Berarti artinya jenis-jenis talenta ada banyak ya. Jadi atlet pun termasuk salah satu talenta yang diberikan Tuhan. Nah, dalam bentuk ekonomi juga ada. Kalau misalnya dari Alkitab pun ada penjelasannya ya, yang 10.000 apa? 10.000 talenta ya, Pak. 10.000 ya. Kalau nggak salah ada yang 10.000. Dia mengembangkan, ya kalau saya nggak salah ya baca. Habis 5 talenta jadi 10. Nah itu. Mungkin itu kalau misalnya dulu dalam bentuk ekonomi ya. Nah itu dalam bentuk ekonomi juga ada. Nah mungkin teman-teman di sini harus melalui proses dulu, mungkin ya proses yang panjang. Ya banyak hal yang harus dipelajarin dulu, baru kita bisa temu talenta kita itu seperti apa. Gitu. Sama yang seperti yang Pak Gem jelaskan tadi. Ya kita harus banyak lah, kita harus cari tahu. Ya di sini kita harus cari tahu kira-kira apa sih talenta kita sebenarnya. Nah mungkin dari penjelasan Pak Gem tadi mungkin ada yang mau ditanya lagi atau mungkin kita akan saya tanyakan kembali mungkin ya kalau misalnya tidak ada. Mungkin ini akan menjadi last question kita karena memang udah malam ya. Pertanyaan lucu kali, gak usah pertanyaan yang serius juga, nggak apa-apa. Berapa persen tuh? Talenta ya. Masing-masing bidang beda-beda Pak. Bapak mau tanya bidang apa ini? Musik ya? Musik itu kan talenta itu sebenarnya bukan lahir langsung jago gitu ya. Ya emang ada karunia telinganya mungkin tajam segala macam. Itu kan dibentuk oleh lingkungan benernya. Talenta yang diomong itu Tuhan menempatkan kita di keluarga yang hobi nyanyi apa segala macam ya. Kalau kita ditempatkan di keluarga yang hobi nyanyi segala macam, ya kalau jadi sebagai penyanyi lebih besar menurut saya ya persentasenya karena nyanyi itu kan suara. Penyanyi bisa talenta itu bisa 70-80%. Kalau udah dikasih pita suara bagus ya tinggal 20-30% ngembangkan udah jadi gitu. Kalau pemain musik kebalikannya, talenta 30%, jam latihan tuh 70% gitu. Jadi kalau kebalikan gitu, jadi masing-masing gitu. Terus dari tadi kita belum ngomong tujuan. Jadi kita belum ngomongin tujuan ya. Jadi Ini terakhir. nah, jadi untuk Pak Novi ya tergantung konteks apanya dulu gitu Pak. Ya, ya menurut saya di bawah 50% semua. Talenta nggak ada yang di atas 50%. Setiap manusia apapun pasti cuma 20-10% gitu aja pengaruh dari talenta. Sisanya ya kemauan tadi itu, seberapa mau kita mengembangkan itu akan cepat gitu kalau kita mau. Orang yang mau itu bukan orang yang IQ-nya tinggi, bukan orang yang paling cerdas, tapi orang yang paling gigih. Orang yang benar-benar mau gitu. Kita ini kalau keras kepala, kita benar-benar gigih, kepingin kaya, pasti kaya. Saya nggak percaya. Mau sukses, pasti sukses, tapi harus seberapa mau gitu. Harus mau itu nggak sekedar ngomong, tapi banyak hal yang dikorbankan untuk kemauan kita. Itu. Jadi kalau ketika
Calvin aku mau jadi sukses, karirku mau berhasil, mengorbankan pertemanan, nggak bisa nongkrong, mengorbankan waktu-waktu main-main, mengorbankan game di HP, banyak yang akan dikorbankan untuk mencapai tujuan. Nah itu nanti ke tujuan itu pasti bisa. Minimal hidup enak itu pasti bisa. Seberapa mau kita gitu, gitu Pak Novi. Oke, tanya. Ya, dari tadi kita belum bicara tujuan, sekarang kita udah bicara tujuan lah tadi. Ya tentu kalau misalnya kita bicara tujuan, gimana sih cara kita tahu kalau misalnya talenta yang kita bangun itu misalnya kita ngerti nih tentang ruang lingkup IT misalnya. Nah kita udah latihan nih IT, kita udah latih. Tapi pada suatu ketika kita udah mengikuti misalnya mau apply ke, tapi kita gagal berkali-kali Pak Gem. Kita udah ini belajar. Nah, mungkin bagi anak-anak, mungkin ini ada anak-anak komputer atau IT, atau mungkin anak-anak yang bisnis, ekonomi, ngerti ekonomi, tapi dia bangun bisnis, gagal. Gimana sih cara dia tahu kalau misalnya apa yang dia usahakan itu pastinya endingnya, di end itu pasti akan ya. Padahal sebenarnya dia udah gagal nih, ya pasti kan tentu kalau misalnya kegagalan mana ada yang indah. Apakah semua talenta yang diberikan oleh Tuhan itu at the end dapat menghasilkan hasil yang indah atau Ya, jadi semua talenta dari Tuhan saya percaya pasti endingnya indah. Selama kita punya mindset yang dari Tuhan juga. Kadang kita melakukan talenta yang dari Tuhan, kita kembangkan tidak dengan cara Tuhan. Itu hal yang berbeda ya. Mengembangkan talenta harus tetap di jalan Tuhan, pasti endingnya indah. Jadi ketika IT, nah ini emang itu adalah kegagalan itu adalah jalan yang harus jalan ninjaku katanya gitu ya. Jalan yang emang harus dilalui oleh orang anak-anak muda yang baru terjun ke sesuatu. Jadi saya sempat merenungkan beberapa hari lalu lah, usia 20 sampai 30 tahun, apapun yang saudara kerjakan, 80% pasti gagal. Kebanyakan gitu. Usia 20 sampai 30 itu banyak mistake, kesalahan. Kenapa? Tuhan mau itu menghancurkan kesombongan kita. Karena ketika kita baru lulus kuliah atau masih kuliah, kita itu ngerasa kita punya dunia ini. Anak muda itu kenapa kok banyak anak muda yang kritis, suka menyalahkan orang, suka kadang pemberontakan, rebelnya tinggi. Karena dia ngerasa dia pinter, dia tahu segalanya, itu yang dihancurkan Tuhan ketika dia masuk ke dunia profesional, dia akhirnya tahu. Gila ya, ternyata di sini ada yang lebih hebat. Wah, di sini ada yang lebih jago dari aku. Di tempat ini ada yang lebih pinter. Ternyata cari duit itu susah ya. Ternyata jadi emang usia-usia ini pertama kali masuk ke dunia profesional pasti kita dimaki orang, kita diremehkan, kita direndahkan, kita ditolak perusahaan. Itu emang waktunya gagal. Jadi usia 20-30 buatlah, apalagi sebelum nikah, buatlah kesalahan sebanyak mungkin, gak ada masalah. Jadi nanti pada akhirnya Tuhan akan taruh di hati kita apakah yang kita kejar ini benar-benar yang Tuhan mau enggak. Nah nanti di usia 30 ke 40 baru itu mulai ada kestabilan dari Tuhan. Tuhan mulai kasih satu persatu pintu dibukakan, mulai kita tahu jalan kita mulai berjalan. Selama kita mengandalkan Tuhan, di jalan Tuhan, saya yakin dan percaya gak mungkin kita dikecewakan. Karena Tuhan itu setia gitu kan. Kita anak-anaknya pasti kita dikasih yang terbaik. Selama kita di jalan Tuhan. Jangan mengandalkan jalan sendiri gitu. mungkin sekian ya talk show kita pada hari ini, dan mungkin yang mau saya sampaikan juga ya perbuatlah segala sesuatu yang apa yang kita lakukan ke depannya mungkin dalam melatih talenta kita seperti Kolose 3 ayat 23 ya, kita perbuatlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dengan segenap hati gitu ya. Mungkin saya sampaikan, saya kembalikan ke Pak Gem, mungkin ada kesimpulan atau sepatah beberapa kata gitu yang bisa disampaikan untuk kami, mungkin ya anak-anak muda. Pak Nov juga masih termasuk muda ya, masih termasuk inilah muda ya kita Pak Nov.
Iya kan, Ces? Mau pertanyaan? Ya, boleh. Ya mungkin ini pertanyaan terakhir nih Pak Gem. Susah ini. Cantik dan jelek ya itu. Enak dilihat dan gak enak dilihat. Jadi ya privilege lah pasti. Kalau menurut saya pribadi ya, ini kan pasti subjektif ya. Ya itu privilege dari Tuhan, itu adalah sebuah privilege yang nggak bisa kita tolak dan bagaimanapun ya. Tapi bisa juga kecantikan itu jadi kutukan, bisa. Ketika gara-gara cantiknya, maaf cakap ya, dia akhirnya jadi simpenan. Contohnya kayak gitu. Hidupnya rusak karena gara-gara dia cantik, terus cowok gara-gara dia ganteng kali, gampang dapet cewek, dia suka main-main sama cewek. Akhirnya kecantikan, kegantengan ini bisa jadi kutukan, tapi ketika dia memanfaatkannya dengan jalan Tuhan, balik lagi ke jalan Tuhan, itu privilege memang. Mau nggak mau dia bisa jadi bikin podcast, jadi YouTuber, jadi selebgram, itu mungkin lebih dihargain segala macam. Tapi yang nggak cantik gimana? Bisa juga kejelekan itu jadi berkat. Contohnya pelawak kan kayak Mongol Stres, dia berdamai. Jadi jangan seperti orang yang satu talenta dipendam terus berkeluh kesah. Tapi kayak Mongol itu dia berdamai. Dia ngomong, hidungku pesek, mukaku kayak orang kayak pencopet, segala macam. Ya kan? Dono Kasino Indro, dia berdamai dengan mukanya kayak gitu. Akhirnya dia rezekinya nggak kalah sama yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Jadi legend lagi dia. Jadi apa itu cantik, bisa jadi privilege, bisa jadi talenta kalau kita berdamai. Jadi berdamai dan ketahui tujuan Tuhan nyiptain muka kita, tangan kita, kaki kita buat apa. Jadi jelek itu nggak akhir dunia gitu. Jangan iri, ya adalah dia cantik gini-gini. Kalau kita berdamai itu juga bisa menghasilkan uang gitu. Jadi ya gitulah. Jadi kita lihat yang orang muka deso, maaf cakap ya, kayak Pak Jokowi bisa jadi presiden. Dulu orang ngejek-ngejek semua kan, saya ingat dulu waktu pertama naik, ternyata kurus gitu, ternyata bisa jadi RI 1. Jadi ya itu privilege, jadi karena di timing yang pas orang Indonesia iba, ngelihat, rakyat mukanya seperti kita, jadi bisa jadi RI 1. Yang keren-keren malah nggak bisa, jadi ya kadang di saat dunia ngerasa itu kerugian, Tuhan bisa ubah jadi keuntungan. Di saat dunia bilang itu keuntungan, Tuhan bisa ubah itu jadi kutuk dan kerugian. Jadi yaitu rahasia Tuhan. Jadi pesan saya buat kita semua di sini, pertama coba minta Tuhan tujuan hidup. Tujuan hidup ini yang nanti akan bikin kita itu semangat kerja, semangat beribadah, semangat melayani. Kalau Tuhan kasih gambaran, kamu di sini. Di hati kita yakin di situ, nanti di situ akan semangat kita, akan mati-matian di situ karena yakin. Kenapa orang gampang menyerah? Karena nggak yakin dengan goalnya. Kalau kita yakin kita punya goal yang jelas, Tuhan pasti akan beri yang terbaik. Jadi dari sini tujuan dulu, goal dulu. Kayak main bola, nggak ngelihat gawang lawannya, kayak mana dia mau cetak gol. Misalnya matanya tutup, nggak tahu gawangnya di mana, malas dia main bola. Kenapa kok dia semangat pegang bola, oper sana, oper sini? Kenapa pemain basket semangat passing sana? Karena lihat ada golnya di situ. Kalau nggak ada golnya pasti beda permainannya. Pasti jadi boring, lebih lambat, lebih asal dan segala macam. Karena ada gol mainnya lebih teratur, lebih terarah, ada fokus dan tujuan. Jadi yang pertama masih muda, punya gol dulu dalam hidup. Kalau yang nggak punya gol ini yang susah, akan susah sekali. Punya gol dulu. Baru nanti semua yang kita lakukan step by step, setiap menit, setiap detik, setiap jam, setiap waktu untuk menjadikan goal itu. Itulah namanya beriman. Kalau nggak punya goal, setiap menit, setiap detik akan terbuang. Nggak akan efisien, nggak akan fokus, nggak tahu kemana. Ya udah kesini. Jadi miliki goal, nanti Tuhan yang akan percepatan biarlah dari Tuhan. Nah, seperti itu Andreas. Luar biasa penjelasan dari Pak Gem. Tangan dulu dong.
Oke, kalau gitu mungkin karena memang sudah malam ya, dan juga ya kita udah mau cepet-cepet pulang ya semuanya, apalagi udah hujan ini ya. Saya kembalikan ke WL kita tercinta. Bahkan kakak WL. Shalom, sebentar kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Dan untuk pengumuman tambahan, saya rindu bertanya apakah ada di antara kita yang baru pertama kali hadir pada malam hari ini beribadah? Boleh angkat tangannya? Ada ya? Amin. Semua jemaat yang setia. Dan untuk pengumuman berikutnya, di Pro Sabtu depan kita akan dilayani oleh PDP Joshua Sandi pukul 7 malam di gereja kita ini hari Sabtu. Mari kita semua yang hadir di sini malam hari ini boleh datang lagi di Sabtu berikutnya. Dan ibadah besok, ibadah raya besok akan dilayani oleh Bapak Gembala kita sendiri, yaitu Pastor Hosea Hendy. Kita yang masih muda, kita ajak orang tua kita juga agar kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Sebentar kita akan memberikan korban persembahan kita. Sebelum itu kita berdoa dulu. Ya Bapak surga, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami boleh satu sama lain bertukar pikiran Tuhan Yesus. Kami boleh Tuhan mau belajar Bapak tentang talenta kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan talenta dalam hidup kami boleh ditambah-tambahkan Bapak. Boleh kami kejar Tuhan Yesus agar kami Tuhan Yesus menjadi anak-anak muda yang bermanfaat, yang boleh mengembangkan talenta kami masing-masing dan untuk boleh kami pakai untuk melayani Engkau Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang telah memberikan pesan-pesan yang baik Tuhan Yesus, membimbing kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati hamba-Mu ini Tuhan Yesus agar semakin luar biasa. Dan juga Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberikan korban persembahan kami Bapa. Biarlah Tuhan memberkati tangan-tangan yang beri agar semakin luar biasa di dalam Engkau. Ini kami Tuhan Yesus, kami siap memberi. Haleluya. Amin.
Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, kami mengundang pada syafaat Raja. Dialah Raja. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu, dan kesempatan yang telah Engkau berikan bagi kami. Setiap jemaat-Mu, pelayan-Mu pada saat hari ini Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan bukan suatu kebetulan kami telah berkumpul datang menyembah-Mu dan mendengarkan firman-Mu Tuhan di tempat ini. Tapi kami tahu bahwa ada suatu alasan ya Tuhan yang mengapa kami dipilih sebagai orang yang dapat menyembah-Mu pada hari ini dan malam hari ini. Kami tahu Tuhan semuanya itu telah Engkau atur sesuai dan seturut rencana dan rancangan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Tuhan, terima kasih buat segala kesempatan ini yang dimana kami dapat menerima firman-Mu, berbagi sedikit Tuhan hal yang dapat membuat kami mengerti Tuhan bagaimana kami dapat mempergunakan waktu Tuhan, talenta, bahkan tahu apa gunanya Tuhan itu memiliki tujuan yang lebih jelas di hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkatilah hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan setiap firman-Mu Tuhan Yesus bagi setiap kami, dan juga telah memberkati hamba-Mu yang memberikan segala pengertian lagi kepada kami. Kiranya juga Tuhan Yesus, setiap kami anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang datang di sini Tuhan, tidaklah hanya menjadi pendengar, tetapi juga dapat menjadi pelaku akan apa yang telah kami dengar, akan apa yang telah kami lihat pada malam hari ini. Biarlah Tuhan setiap apa yang telah kami terima dapat kami salurkan kepada orang yang tidak mengerti, agar setiap mereka dapat mengerti dan dapat juga menggunakannya sesuai kebenaran seturut kehendak-Mu. Tuhan, Engkau pakailah kami sebagai alat kemuliaan nama-Mu. Jika tidak ada yang mau, kiranya Tuhan kami ini Tuhan Engkau yang memakai. Karena kami yakin dan Tuhan, di saat kami masih berdiri, di situ masih ada letak kekuatan dalam kehidupan kami yang telah Engkau taruh. Ini hidup kami Tuhan, ini jiwa kami Tuhan Yesus. Di saat kami dapat berkata nama Yesus yang membantu kami tidak akan takut karena Engkau yang selalu bersama kami Tuhan Yesus. Tuhan, ini hidup kami, ini permohonan kami. Kami berdoa Tuhan Yesus buat pemimpin rohani yang telah Engkau berikan, yang telah Engkau taruh di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Mulai dari Bapak Pembina kami, Bapak Gembala kami, bahkan Ibu Gembala kami. Semua mereka Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Dalam pelayanan mereka, biarlah Tuhan mereka melayani dengan sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Biarlah kuasa urapan-Mu tetap di dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Segala cita-cita, impian masa depan Engkau yang senantiasa membuatnya jadi kenyataan dan mewujudkannya dalam kehidupan mereka. Keluarganya Engkau berkati, pekerjaan tangannya Engkau berkati. Biarlah Engkau limpahkan segala berkat dan Engkau halaukanlah segala hal yang jahat. Karena kami yakin tahu Tuhan Yesus, pemimpin kami Tuhan adalah pemimpin yang telah Engkau pilih Tuhan, pemimpin yang telah Engkau berikan sesuai kehendak-Mu, yang Engkau percaya, yang Engkau yakini Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, karena kami tahu Tuhan, iblis terutama Tuhan bukan menyerang jemaat ataupun anak-anaknya yang lain, tetapi yang diserangnya adalah pemimpin. Sebab itu kami berdoa bagi pemimpin kami, biarlah kuasa urapan-Mu tetap di dalam kehidupan mereka. Tutup bungkus mereka dengan bilur dan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Karena kami yakin dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan bagi pemimpin kami. Ini kami juga Tuhan Yesus, kami datang kepada-Mu Tuhan, berdoa untuk wadah yang telah Engkau berikan bagi kami, tempat yang telah Engkau berikan bagi kami, gereja Bethany Believers yang dimana kami mencintai tempat ini Tuhan Yesus, yang dimana Engkau telah mengirim kami, menaruh kami Tuhan, datang ke sini memuji-Mu, memuliakan nama-Mu, karena kami yakin dan percaya Tuhan, tempat ini adalah tempat yang telah Engkau taruh Tuhan, Engkau pilih bagi kami. Biarlah tempat ini kudus di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu. Biarlah banyak jiwa yang dapat menyembah-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan bangku-bangku yang kosong Tuhan, Engkau yang senantiasa membuatnya penuh Tuhan. Karena kami yakin dan percaya banyak penyembah-Mu, banyak pemuji-Mu
di sini Tuhan Yesus, kami percaya. Dan segala ibadah yang ada dalam gerejamu ini Tuhan Yesus, biarlah semuanya ibadah itu berkenan di hadapan-Mu. Di saat kami menyembah-Mu, di saat kami memuji-Mu, hadirat-Mu, lawatan-Mu kami rasakan. Amin. Dan segala mujizat-Mu, hal yang tak mungkin terjadi di sini Tuhan Yesus. Di saat kami meninggikan, memuliakan nama Yesus, kami yakin percaya kuat kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Ini hidup kami juga Bapa, kami tak lupa juga Tuhan berdoa untuk Tuhan setiap tim pelayanan yang telah mengambil bagian mereka masing-masing, mulai dari WL, singer, pemain musik, asyir, multimedia Tuhan Yesus, semuanya Engkau berkati Tuhan. Biarlah pelayanan yang kami miliki tidaklah menjadi pelayanan yang sia-sia, tetapi menjadi pelayanan yang berkenan dan baik di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus setiap talenta yang telah Engkau berikan bagi kami pelayan-pelayan-Mu dapat kami kembangkan, dapat kami buat menjadi lebih baik lagi Tuhan Yesus, agar kami dapat mempergunakannya untuk satu tujuan, mempermuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu, dan memenangkan banyak jiwa Tuhan Yesus. Karena kami yakin percaya hanya Engkau yang sanggup melakukannya Tuhan Yesus. Ini hidup kami Bapa, ini tubuh kami Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu. Dan pada saat hari Tuhan Yesus di sini Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang tidak bisa datang dan hadir Tuhan pada malam hari ini memuji-Mu, menyembah-Mu. Kami tidak tahu apa alasan mereka Tuhan Yesus, tapi kami berdoa bagi mereka Tuhan Yesus. Yes, Tuhan. Yang malas Tuhan, ketuklah pintu hati mereka. Yang berkeras hati, lembutkanlah hati mereka. Amin. Biarlah mereka sadar Tuhan, yang memerlukan Tuhan yaitu mereka, bukan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak ada apa-apanya. Yes. Tanpa Tuhan kami tidak ada gunanya. Sebab hanya Tuhan yang dapat membukakan jalan yang tertutup bagi kami. Sebab itu kami percaya dan harus datang menyembah-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang menggerakkan setiap hati mereka, langkah mereka, dan meringankan Tuhan Yesus setiap jalan mereka. Biarlah mereka datang kembali di sini Tuhan Yesus. Jikalau mereka memiliki masalah, pergumulan, dan beban yang sangat berat, ringankanlah beban itu Tuhan Yesus dan selesaikanlah masalah itu. Jikalau mereka sakit, sembuhkanlah segala sakit penyakit mereka di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Karena kami tahu dan yakin Tuhan, tak ada segala masalah, tak ada segala sakit penyakit yang tidak bisa diselesaikan oleh nama Yesus. Kami datang juga Tuhan Yesus padamu Tuhan, berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Sekarang Indonesia Tuhan sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Sebab itu kami berdoa untuk Indonesia Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan damai sejahtera ada di dalam Indonesia Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan pemerintahnya menjadi pemerintah yang memiliki hikmat dan kebijaksanaan yang lebih baik lagi ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang mengatur Tuhan Yesus setiap pemimpin-pemimpinnya, mulai dari presiden sampai jajaran yang terendah Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami tetap aman di bumi dan negara kami Indonesia yang kami cintai. Karena kami lahir di sini dan kami tetap ada di sini Tuhan Yesus. Di sini kami berdiri dan di sini kami hidup Tuhan. Di negeri dan negara kami Indonesia Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang sanggup mendengar doa dan permohonan kami. Sebab itu kami dapat berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan Yesus. Dan kota yang kami cintai, kota Medan ya Tuhan. Biarlah kota yang dimana kami berdiri pada saat hari ini Engkau berkati juga Tuhan. Amin. Segala kriminal, kejahatan Engkau halaukanlah, Engkau hancurkan, Engkau patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi biarlah Tuhan damai sejahtera, segala kebaikan ada di dalam kota Medan, agar setiap penyembah pemuji-Mu Tuhan Yesus merasa aman Tuhan datang di dalam kota Medan ini Tuhan Yesus. Ini setiap permohonan kami Tuhan, dan juga Tuhan kami telah memberikan persembahan kami. Engkau lihatlah Tuhan Yesus persembahan yang telah kami berikan kepadamu. Biarlah Tuhan Engkau yang membalaskan setiap tangan-tangan yang memberikannya Tuhan Yesus. Berkatilah usaha pekerjaan tangan mereka dan setiap apa yang mereka lakukan. Karena kami yakin dan percaya hanya Engkau yang dapat membalaskannya bagi mereka. Ini Tuhan kami anak-Mu. Kami berterima kasih buat segala apa yang telah Engkau berikan. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Sebelum kami berpisah, kami rindu menerima berkat daripada hamba-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Bapa kita di sorga dengan cinta tak berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa penyertaan Roh Kudus yang akan menyertai memberkati kita semua mulai malam hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita percaya terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati. Shalom.
Amin.